Ya, selamat datang kembali di Kaktus Jendela. Nah, kali ini saya kedatangan teman saya sendiri nih. Jadi untuk kali ini saya tidak perlu memanggil Kak ya. Jadi kita kedatangan Putri. Kayak bestie banget dia. Kayak bestie banget. Nah, gimana nih kabarnya, Put? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Luar biasa. Sehat, Saya ini sehat. seneng banget ya diundang ke sini, senyum-senyum dari tadi. Lebih tepatnya senang sih ketemu teman-teman di sini, teman teman di sini. kru podcast, apalagi kamu sendiri ya. Iya. Omong kosong sih tadi. Ngomong kosong. Nah, jadi gini Put. Nah, kan kita ini baru di acara podcast. Nah, Iya. kali ini kita akan ini sih kayak sedikit membicarakan pengalaman nih. Dengar-dengar kan dulu kamu pernah ke sebuah pulau yang sangat luar biasa ya, Masya Allah, di Pulau Mesah. Nah, gimana sih dulu itu ceritanya kamu bisa sampai ke sana? Bisa diceritain nggak, Bud? Kalau sampai ke sana sih aku naik kapal. Naik kapal Ya, atau naik kereta. Gak salah sih. Gak salah sih Iya. jawabannya. Maksudnya tuh dulu itu apakah itu dalam rangka acara berlibur kah atau studi banding kah atau apa gitu, bisa diceritakan nggak? Sebenarnya ini sih dulu itu aku kan ke situ lewat volunteer ya, Oh, lewat volunteer volunteer. ternyata ya. Kalau teman-teman biasa lihat, sebenarnya tuh nemu. Iya, nemu. Bener, di Instagram itu tuh kan iseng-iseng scroll gitu ya, biasa anak zaman sekarang kan. Wah, scrolling. Ya, scroll Instagram, terus apa ini, kok ada volunteer pengabdian, Iya. kok di Pulau NTT kayak Iya. gitu ya. Iseng-iseng daftar tuh, dan daftarnya tuh besok besok terakhir pengumpulannya. Malam ini Hmm? aku baru ngurus ininya. Apa surat-surat kayak gitu atau Iya, apa? kayak buat Twibbon. Kan Oh. kan biasanya kan ada buat Twibbon, terus berkas-berkas kayak gitulah. Nah, aku uploadnya selesai uploadnya itu Hamin berapa jam ya? Luar biasa sekali ya. Penutupannya tuh jam 12. Iya. 12 malam kan. Terus aku kayaknya uploadnya siang, kalau nggak salah siangnya gitu. Jadi bener-bener ya cuma iseng ya tuh awal-awalnya Iseng tuh. berhadiah ya, Mak. Bener banget. Terus itu ada seleksinya kah atau bagaimana? Ya, ada seleksi, ada berapa tahap ya? 3 tahap kalau nggak salah. Itu tuh ada seleksi berkas dulu. Jadi kan kita upload di Instagram, isi Google Form kayak gitu ya. Nah, habis itu udah diseleksi. Kayaknya aku lihat di itu tuh sekitar ratusan, banyak sih. Aku lupa Berarti itu berapa terbuka jumlahnya. untuk umum se-Indonesia. Iya, itu se-Indonesia dan bukan studi banding kalau dari kampus ya. Kan Iya. biasanya kalau kampus ada Program tersendiri gitu. program pengabdian atau program itu buka. Tapi itu kayak kita sendiri yang cari. Gitu, dan ya gitu deh. Ya tadi gimana seleksinya kan? Oh iya, seleksi. Kenapa aku ngebayang telak ya? Udah terpesona dulu. Jadi setelah seleksi berkas kan, Iya. seleksi berkas, ngisi Google Form dan sebagainya. Terus ada seleksi wawancara. Wawancara. Baik, apa itu wawancaranya? By video call. Oh, VC. Google Meet atau video call ya? Aku lupa. Mana saya tahu, Kak. Soalnya udah Februari kemarin kan. Oh iya. Lupa kayak iya. gitu. Itu lewat ada seksi wawancara itu. Nah, terus habis itu diumumkanlah siapa yang juara. Tapi aku nggak dapet fully funded. Apa itu fully funded? Bisa dijelaskan dulu. Fully funded itu kayak full semuanya dibayarin, dari transport dari rumah, dari meeting point. Meeting point itu tempat ketemunya kita. Titik kumpul gitulah ya. Oh, kalau kemarin meeting pointku di Surabaya. Itu jadi kalau fully funded itu semuanya dibayarin. Berarti benar-benar free ya? Free, bener, cuma kamu kesana bawa badan aja sama baju gitu ya. Kalau kan ada 3 fully funded, terus patrial funded sama self funded. Kalau patrial itu kayak potongan harga gitu loh, berapa persen gitu. Terus kalau yang self funded itu kita bayar sendiri full. Ya full sendiri gitu. Tapi alhamdulillahnya aku nggak dapat fully, tapi dapat potongan. Jadi aku masuk di patrial. Wah, Masya Allah sekali. Iya. Berarti itu apa? Bisa dikatakan membayarnya separuh harga gitu ya? Atau malah lebih dari separuh potongannya? Kayaknya kemarin
Ini sih aku bayar 20 aku dapat potongan 25%. Wah, Masya Allah. Jadi sekekurangannya itu semuanya itu aku ngajuin proposal lewat pemerintah. Jadi alhamdulillah terima kasih pada Bapak Bupati, Dinas Pariwisata dan oknum-oknum lain, pihak-pihak lain pihak-pihak lain yang membantu, yang ikut support dana di situ. Masya Allah. Dan soalnya kemarin kan aku ngajuin juga kan ke Pak Bupati itu audiensi, dan Masya Allah seneng banget karena Pak Bupati Pak welcome. Bupati mana ini dijelaskan Bupati dulu. Kulon Progo Wah, ya, Masya Allah. karena kita kan dari Kulon Progo ya. Jadi Pak Bupati itu baik banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada cita-cita apapun atau ada keinginan misalnya yang berbau volunteer kayak gitu, atau apa yang bisa dipertimbangkan oleh Pak Bupati, bisa diajukan aja, minta audiensi, nanti cerita sama Bupati, Pak saya ini sebenarnya pengen ini, terus bisa membawa apa sih buat Kulon Progo itu, gitu. Diceritakan aja sama Pak Bupati welcome, dan alhamdulillahnya Pak Bupati nyangoni. Wah, Masya Allah. Iya, jadi katanya Pak Bupati iki utuh bantuan yo, tapi iki sangu saka simbahmu. Wah. Gitu. Jadi enak kan, bayanganku audiensi sama Pak Bupati, mana ada dinas sosial, ada dinas apalagi ya di situ, pokoknya ada ajudan-ajudan, ada Pak Bupati, dan di situ aku cuma didampingi sama ketua Karang Taruna aku gitu ya. Dan Masya Allah, deg-degan sebelumnya tuh deg-degan gitu loh. Tapi ternyata enak banget, di situ udah dikasih kopi lagi ya. Dikasih kopi membekas banget ya kopi. Iya, betul. Masya Allah ya. Wah, ini malah kita baru tahu ya, ternyata seperti itu proses Audiensi. Jadi kalau misalnya adik-adik atau teman-teman mau ada cita-cita gitu lewat pemerintah, insya Allah bisa didukung kok. Pemerintah Kulon Progo itu baik-baik dan luar biasa, apalagi Dinas Pariwisata, love banget. Wah, ini berarti sangat membuka Iya, betul. kacamata pengetahuan kita ya tentang bagaimana sih apa ya, proposal, cari pendanaan biar kita nggak begitu kelabaan gitu ya, cari dana ya, gitu. Masya Allah. Nah, terus ini kan tadi sudah seleksi ya, terus sudah seleksi, alhamdulillah diterima, dapat uang sangu juga ya dari Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Kulon Progo. Nah, terus singkat cerita sampai gimana sih di Pulau Mesahnya itu, apa aja sih kegiatannya kayak gitu? Kalau di Mesahnya itu sebelumnya aku nggak tahu ya Mesah itu gimana, cuma baru baca artikel aja. Iya. Kondisi Mesah itu gimana, soalnya kan ada. Sebelumnya itu letaknya di mana, Putri? Mesah itu ada di Manggarai Barat, di NTT, dan itu tuh Mesah itu mungkin kayak satu desa ya kalau di Kulon Progo ini. Desa. Cuma satu desa kecil, tapi dia itu pulau, tapi pinggirnya itu udah laut semua gitu loh. Wah. Dan mereka memang pakainya kapal mau ke Bajo. Jadi kalau kotanya namanya Labuan Bajo. Di situ mereka pakai kapal gitu. Satu orangnya biasanya bayar 10.000. Itu sih. Tapi Mesah ini tuh pulau yang amazing. Bisa diceritakan gak sih amazing versimu ini seperti apa ini? Mungkin karena aku belum pernah sampai keluar kota sendirian ya. Soalnya kan pulau sih ya. Kota kan. Iya. Lebih gitu loh. Lebih ke pulau gitu, lebih wow gitu ya. Keluar sendiri tanpa teman-teman orang tua, dan aku kan di volunteer itu belum pernah kenal sama orang sama sekali. Dan aku sendiri dari Kulon Progo sendiri, di sana baru ketemu sama teman-teman. Nah, di Mesah ini pulau yang indah banget, jauh dari polusi. Jadi kalau subuh-subuh keluar dari rumah, aduh rasanya enak banget. Dan kalau di sini kan jam 8 udah ini ya panas, polusi, maksudnya lebih ke polusi sih kalau aku. Motor gitu kan banyak orang mau kerja dan sebagainya. Kalau di sana tuh enggak. Kalau di sana itu nggak ada motor. Motor tuh cuma beberapa yang punya, dan uniknya lagi di sana itu nggak pada pakai gas. Terus pakai apa itu masaknya? Pakai kayu. Keren. Pakai keren. Karena di sana orang-orang di sana itu takut pakai gas, takut jeblok.
Iya gitu. Jadi orang-orang di sana kalau nggak pakai keren, pakai kompor minyak. Yang itu loh, minyak Tanah. yang itu luar biasa di situ. Dan jam kalau panas ya pasti panas ya, soalnya minim pohon kan. Minim pohon, jadi aku sempat luka kemarin wajahnya karena panas, kepapar panas yang secara langsung, dan dari pagi sampai sore kan kegiatan terus tuh. Jadi apalagi kulit sensitif, perih gitu, cuci muka tuh perih gitu. Itu sih keindahannya di situ luar biasa. Jadi kalau Rizka ke sana kan, kayaknya tuh kalau nggak pengen pulang. Nggak pengen pulang, bener. Aku tuh rasanya di sini kalau misalnya nggak ada, di sini kalau misalnya banyak air, pengen banget hidup di situ. Soalnya di situ emang air bersih itu kurang. Padahal di samping-sampingnya laut tah. Iya, tapi kan itu laut asin kan? Oh beda ya? Bukan tawar. Oh iya. Kalau kita minum beli. Oh beli harus. Iya, di sana semuanya beli. Kan aku pernah tanya kan sama ibu asuhku di sana. Tapi aku manggilnya kak di sini kalau sehari pengeluarannya berapa sih gitu ya, untuk makan sendiri gitu ya. Di sini 300.000. 300.000 untuk makan bawang merah satu apa ya namanya, satu siung ya kalau bawangnya itu tuh 500 rupiah. Oh berarti dijualnya per siung gitu. Per siung. Itu ya Allah, kalau di sini di Kulon Progo gitu kita udah di demo emak-emak kan ya. Di sini itu luar biasa, 300.000 di sana. Untuk seharinya sendiri. Dan orang-orangnya di sana tuh, jadi first impress, first impress kita masuk kan, kan dari kan kita naik kapal seret gitu kan, rombongan. Ada beberapa kapal di sana, kita langsung disambut sama kadesnya. Oh berarti langsung ada penyambutan seperti itu ya? Oh, dan tahu nggak, orang-orangnya tuh seneng banget gitu loh nyambut kita tuh, kayak bahagia banget gitu loh. Jadi pada jejer kan berbaris. Rizka tahu nggak sih kalau ada kayak apa ya namanya, bukan jembatan buat mangkreng kapal. Apa ya, mangkreng bersandar ya, buat bersandar kapal. Itu tuh apa ya, di lewat situ kan kayak bambu-bambu, pinggir-pinggirnya gitu ya, bambu-bambu. Nah ada pintu masuk gini, selamat datang di Pulau Mesah gitu kan. Anak-anak SMP itu tuh pada berjajar, jajar sana sampai panjang banget. Dan kita itu disalimin coba satu-satu ya. Ada tapi disalimin, bener di situ salim. Kita salim sama bu guru, tenaga kesehatan, terus salim sama Pak Kades di situ sama anak-anak kan. Terus kita langsung diantar nih di SD, soalnya kan di sana nggak ada tempat pertemuan. Diantar di SD kita juga disambut lagi kayak gitu, halo kak, selamat datang, pada kayak senang banget gitu loh. Dan ternyata emang orang baru itu sangat dihormati di situ. Iya, luar biasa. Dan mereka itu nggak mau namanya menjamu cuma-cuma. Oh, berarti kayak diberikan yang terbaik gitu ya? Diberikan yang terbaik, benar-benar kayak kita volunteer di sana itu makannya lobster, gurita, cumi-cumi, ikan asin. Setiap hari kita makan ikan. Betah ya? Betah banget. Apalagi kayak aku yang senang seafood gini ya, betah banget di situ. Dan kita di sana benar-benar disambut, diperlakukan dengan baik. Kita udah dianggap kayak anak sendiri gitu loh, yang aku suka tuh. Kayak kita tuh nggak merasa terlantar di situ tuh. Gitu. Amazing. Kayak kan aku sampai sana kan ke rumah transit. Terus ngobrol nih, keluar kan buat ngobrol sama bapak-bapak, ibu-ibu. Dan pas pulangnya tau nggak, ya kan kita ngobrol banyak ya, gimana kondisi Jogja, Kulon Progo. Terus aku cerita juga, gini loh di Jogja tuh banyak wisata. Terus aku kasih ininya, apa namanya, foto-fotonya. Mereka pengen kesini, pengen ikut aku katanya. Dan yang aku seneng tuh di situ, aku punya temen anak-anak. Jadi anak-anak satu kita tuh banyak banget, jadi aku sering sama anak-anak tuh sekitar 20-an gitu loh, sama anak-anak keliling desa. Kita mandi di laut. Iya kan, soalnya kalau di sana
mandi itu pakai air asin dulu atau di pantai gitu ya, laut atau apa ya, laut ya. Terus baru bilas pakai air bersih. Oh, berarti soalnya airnya semuanya beli. Ah, Airnya beli, satu tangkinya itu 4.000 atau 5.000 ya, aku lupa. Tangki air apa ya, yang Trigen? Trigen. Nah, Trigen yang kotak itu loh. Nah itu beli semuanya untuk apapun. Mandi juga beli, nggak ada air bersih kayak gitu di situ. Terus untuk mata pencaharian sendiri dari penduduk Pulau Mesa itu apa, Mbak Putri? Di situ nelayan. Nelayan. Nelayan, banyak nelayan kayak, tapi mereka luar biasanya suku Bajo itu punya keunikan. Nah, apa nih keunikan? Ini nggak ada yang nyaingin kayaknya. Jadi suku Bajo itu dia adalah perenang yang ulung. Oh, Bagus banget. Dia sampai 10 meter kedalaman laut. Itu tuh masih kuat, dan ikannya tuh manah, cuy. Berarti Dipanah, bukan dijaring gitu ya? Bukan dijaring, dipanah. Pakai panah. Dipanah. Jadi coba bayangkan nyelam tengah malam, tapi kalau mereka itu nggak siang-siang cari ikan tuh, nggak, nyari ikannya tuh malam. Sampai pagi subuh baru pulang. Mungkin nanti sampai rumahnya jam 8, jam 9. Dipanah coba kalau di sini kan kita jaring gitu ya. Ya walaupun ada yang jaring juga, tapi kebanyakan itu ada yang manah gitu. Kalau anak-anak di sana mereka biasanya kalau cari cumi, iya. Cari cumi tuh pakai ini pancing, tapi pancingnya tuh lucu banget, tau gak sih? Dipancing cuminya. Iya, tapi pancingannya tuh kayak ada satet. Apa bahasa Indonesia satet tuh apa ya? Nanti tolong ya editor, nanti satetnya dikasih gambar satet gitu. Satet, terus ada ininya loh, senar. Iya. Ditaliin tuh, terus dilempar, set, dapet cumi. Langsung gitu. Kalau aku coba nggak pernah bisa dapet cumi. Iya. Jadi mereka set gitu, udah dapet cumi. Enggak yang kita nungguin sampai berjam-jam gini sampai jongkrong tuh enggak. Jongkrong. Apa ya bahasa panjatannya jongkrong. Gitu, bener. Jadi cuma di set gitu udah dapet cumi. Mungkin mereka lihat ada cumi di situ langsung berarti udah jeli ya. Udah jeli. Dan anak-anak itu mereka renang itu udah dari kecil, tau nggak? Udah bisa berarti. Udah sebelum TK, umur PAUD itu udah mereka udah berenang di laut. Dan aduh, speechlessnya lagi ya. Mereka itu tahan sama bulu babi. Bulu babi yang hitam, tahu? Dan aku baru tahu kalau bulu babi itu punya mata warnanya putih. Iya. Iya, soalnya kan di sana kan banyak bulu babi kan. Terus kan aku renang sama anak-anak tuh kan dekatan sama aku. Terus Kak Putri jangan kesini Kak Putri. Kak Putri saya jagain. Jadi dikasih jalan terus dituntun. Aku dikasih sendal. Soalnya karena takutnya ada bulu babi atau ikan pari yang ada di bawah pasir kan. Soalnya kan posisi sepinggang. Airnya sepinggang. Kan aku mau ke tengah, mau lihat yang di tengah. Jadi di sana ada yang cetek gitu ya. Dangkal Kak Putri. Dangkal, cetek gitu. Terus loh kamu nggak pakai sandal gitu. Kak Putri nggak pakai sandal nggak apa-apa gitu. Enggak, kita udah biasa kena bulu babi, cuma berdarah toh. Tapi kita nggak panas dingin. Ya mungkin ada yang panas dingin, tapi kita nggak tuh kayak gitu. Anak-anaknya bilang gitu. Soalnya beracun ya kayaknya. Iya, beracun. Temanku kemarin, teman volunteer ada yang kena bulu babi itu, tapi udah dieksekusi sih, udah aman. Kok dieksekusi? Ditangani. Eksekusi diapain? Ditangani kan? Iya Kak Putri ya. Ya gitu. Masya Allah. Jadi aku senangnya, aku sebenarnya di Pulau Mesa tuh terkesannya sama orang-orangnya sana sih. Kalau proker malah enggak begitu kayaknya lebih fokus ke orang-orangnya kalau aku. Ya walaupun proker juga kita jalankan. Sosialisasi sama penduduk sekitarnya gitu ya. Lebih dekatnya ke situ. Karena sampai sekarang kita masih video callan sama orang sana. Masih kontakan. Iya, sama adik-adiknya di sana tuh kayak, Kak Putri, kita kangen dengan kita. Gitu. Lucunya kalau di sana tuh kamu tuh kita.
Oh, kita lagi ngapain gitu. Kita lagi ngapain tuh kamu lagi ngapain gitu. Aku udah lupa bahasa mesra soalnya susah banget. Beda banget sama kita gitu. Luar biasa kalau apa ya, sama anak-anak nggak ketemu sehari gitu udah apa ya, udah ini udah kayak galau gimana ya anak. Tapi ini cerita lucu lagi ya. Aku kan masuk di ekowisata ya. Di ekowisata. Nah, ada program bazar baju gitu loh. Yang mungkin teman-teman udah sering lihat ada bazar baju ya. Itu kan aku milihin baju nih. Nah, adik-adik tuh pengen ngajak aku main. Kak, ayo main kita ke dermaga. Oh, dermaga namanya aku. Oh ya. Ke dermaga gitu kan. Oh ya, tapi ini Kak Putri baru masih ada kerjain proker. Ini harus diselesain sekarang. Ya udah, kita tunggu Kak Putri di sini. Beneran ditunggu di situ. Mereka cuma main gundu di situ. Cuma ada yang bawa HP sih, tapi di sana HP itu minim. Mereka lebih banyak main sama teman-temannya. Gitu. Ditungguin dong sampai aku selesai. Sampai ada yang berkelahi. Wah. Iya, ada yang berkelahi ya, karena mereka berkelahi sendiri sih. Kalau di sana itu antem-anteman apa ya, jotos-jotosan, Aduh. pukul-pukulan, itu tuh udah biasa. Anak-anak, orang tua juga, ibu-ibu jambak-jambakan gitu. Ya? Iya. Di sana Pernah menyaksikan sendiri? pernah, kalau jam-jamannya nggak pernah sih, tapi adu mulutnya udah pernah. Sampai aku takut. Soalnya kan kalau orang Jogja halus-halus ya. Memang kulturnya sih yang beda. Aku kaget, aduh kenapa Kak itu Kak kayak gitu, sama tanya sama orang tua asuh. Biasa itu, anaknya yang berantem orang tuanya ikut berantem. Itu. Dan di sana tuh kayak arak gitu. Anak-anak tuh udah tahu mereka kayak apa ya, hubungan seksual kayak gitu, mereka tuh tahu. Amer, minuman apa namanya, beralkohol, itu mereka tahu. Jadi apa ya, kayak mereka di sana anak-anak udah banyak yang semiran loh. Karena mungkin pendidikannya maksimal di sana SMP ya. Kalau mau SMA dia harus ke kota, harus ke Labuan Bajo. Karena di situ nggak ada SMA. Nah, kemarin teman-teman itu masuk ke situ karena di situ minim, hanya ada SD dan SMP. Dan anak yang putus sekolah juga nggak sedikit gitu loh. Menurutku, definisi sedikit orang mungkin beda ya. Tapi menurutku itu udah banyak banget yang putus sekolah gitu. Ya itu sih aku kagetnya loh, karena ada yang cerita, Kak ini pernah diperkosa loh kayak gitu. Lah kan aku kaget ya diceritain, jangan gitu, masih kecil. Iya Kak, tapi dia pernah diperkosa. Padahal yang ditunjuk itu mungkin baru SD kelas 1-an lah. Ayo, kaget kan ya kita untuk orang-orang yang seperti ini ya. Wah, gila banget sih gitu. Tapi ya aku lihat kondisi di sana ya memang Nggak ada minum ya ini Kak Putri, mohon maaf nggak ya. ada. Tehnya dong admin. Ya itu sih luar biasanya. Dan anak-anaknya kan ini ya kan, kita dari Jogja ya. Kalau dari Jogja kita lewat biasanya bilang apa? Derek langkung gitu ya. Di sana tuh nggak, anak-anak tuh nyelonong gini. Terus kan aku ke bawah kultur di sini ya, aku langsung dungkluk gitu ya, dungkluk. Misi Bu. Jadi kalau setiap lewat Ibu gitu ya. Ya, terus misi ya lagi. Yo, orang di sana yo gitu kan. Nah, si ada anak namanya Rehan gitu ya. Rehan dia deket banget sama aku. Rehan, terus siapa lagi? Aduh, aku Fahri. Nah, Fahri itu juga deket banget sama aku. Nah, si Fahri ini juga, Kak Putri ngapain sih harus gini dong, nunduk gini sambil tangan begini tuh ngapain sih kayak gitu ya. Oh, kalau di Jawa di tempatnya Kak Putri, kalau adabnya dalam perilaku lewat di depan orang tua tuh harus permisi. Nah, kalau bahasa Jawanya derek langkung kayak gitu. Oh gitu. Nah, setelah itu setiap pergi sama aku, semua anak-anak misi bu gitu. Bener. Jadi setiap pergi sama aku misi gitu sambil dungkluk gini. Rasanya tuh kayak yes gitu ya ampun. Dan
apa ya, mereka itu kalau misalnya berkelahi kan, aku tuh paling nggak seneng kan kalau lihat berkelahi ini. Adik-adik, kalau misalnya kalian mau berkelahi, jangan sama Mbak Putri, gitu ya. Kalau sama Mbak Putri harus nggak boleh berkelahi kayak gitu. Jadi setiap ada yang kelahi, langsung ada yang misahin. Oh. Gitu. Ayo, janjinya apa kan sama Mbak Putri? Nggak boleh kelahi kan? Terus diam kayak gitu. Nurut-nurut ya. Iya, nurut banget. Anak-anaknya tuh sebenarnya di sana itu nurut-nurut. Cuman mungkin kurang edukasi. Mungkin kurang edukasi di sana. Dan di sana itu setiap maghrib Iya. nggak boleh keluar rumah. Dan anak-anak di setiap setiap sore kalau nggak salah itu tuh mereka ngaji. Wah. Ngaji dan sembayang. Mereka tuh sembayang. Dan luar biasanya sembayang mereka tuh di masjid. Oh, terus berarti Kayak misalnya udah sembayang belum? Ya walaupun namanya sembayang kan ada yang nurut, ada yang enggak gitu ya. Tapi mayoritas di sana tuh bagus. Gitu loh, sembayang. Udah sembayang belum? Belum Kak, udah sembayang dulu, pulang sembayang. Gitu sih. Jadi walaupun di sana kayak ada arak ini tapi mereka itu sembayangnya juga bagus. Jadi imbang gitu ya, imbang. Dan di sana kalau setiap habis maghrib itu tuh sering mati listrik karena kan di sana pakai tenaga surya. Jadi ada kayak intervalnya dari surya ke malamnya itu kan, kalau matahari tenggelam kan peteng toh, gelap Kak. gelap. Nah itu terus nanti nyala lagi. Gitu. Dan senang sih di sana, adik-adiknya luar biasa. Itu sih yang terkenal. Ada Aco. Sebenarnya aku paling kangen sama Aco, tapi nggak ada nomornya. Oh, nggak ada. Iya, dia tour guide-ku. Dia paling ngelindungin banget. Aco, Fahri, Rehan, terus Adil. Itu tuh mereka itu. Dan di sana juga ada yang mondok loh. Oh iya. Habis lulus biasanya ada juga yang mondok, ada yang penghafal juga loh. Wow. Dan kan mereka sering nyanyi nih. Nyanyi kalau misalnya VC itu sholawatan. Wah. Suaranya bagus banget tuh gak sih? Rasanya tuh kayak meleleh gitu loh denger suara adik-adiknya tuh. Ya Allah, seneng banget. Ya senengnya sih masih bisa bersilaturahim sampai sekarang. Orangnya humble, dan pas kita pergi tuh mereka nangis. Gak tega. Pas malam puncak, kan ada malam puncak perpisahan, aku udah gak mau bareng sama teman-temanku. Aku nyingkir soalnya aku nangis. Aku malu kan, aku nangis sampai orang tua asuhku katanya, kita nggak kuat lihat Kak Putri nangis, kita pilih pulang saja. Iya, soalnya udah nggak kuat lagi tuh sampai udah sampai kerudung udah jadi jilbab tuh udah buat ngelap air mata itu. Itu sih. Sangat luar biasa sekali ya ini pengalaman Kak Putri. Nah, Ternyata saya sendiri juga tidak menyangka ternyata pengalamannya begitu luar biasa seperti ini ya. Makanya chat saya dong, saya nggak ada yang ngechat. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Mungkin ini Kak Putri. Iya. Mungkin Kak Putri bisa sedikit mungkin mau menyapa-nyapa dulu mumpung ini nanti podcast kita bisa, siapa tahu teman-teman yang di Besah nonton juga mau menyapa. Ya, boleh dulu Kak Putri sebelum kita closing. Iya. Oke, terima kasih ya sama keluarga Mesa, semuanya ya, orang tua asuh saya, orang tua asuh teman-teman saya, dan terima kasih juga kepada Ide Indonesia yang udah memberikan kesempatan aku untuk gabung ke situ, yang udah menampung diriku, teman-teman yang sudah bantu aku ketika aku kemarin juga sakit di sana. Gitu, terima kasih. Dan terima kasih juga atas sapaan hangat, atas pelukan hangat teman-teman. Iya, soalnya aku di sana dipelukin terus sama adik-adik, jadi rebutan. Iya benar, kalau aku jadi rebutan. Lanjut. Terima kasih atas pelukan hangat adik-adik semuanya, adik-adik yang masih kontek-kontekan, Asturi, teman-teman yang cewek-cewek. Terus ada Aco, ada Fahri, ada Rehan, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa Mbak Putri sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak atas itulah kekeluargaannya Kak Liza, khususnya ya orang tua asuh aku. Makasih banget, dan aku berharap bisa balik ke situ lagi sih, balik untuk mengunjungi gitu ya. Dan aku berharap juga pemerintah bisa bantu untuk
ini untuk ngasih solusi gimana caranya biar keresahan air tawar di sana biar bisa, soalnya kan kalau nggak ada air tawar mereka nggak bisa nanam sendiri kan. Ya kan, kalau nanam kan harus pakai air tawar. Gitu. Ya semoga saja pemerintah bisa membantu di sana. Kayaknya setelah aku tinggal ini ya, aku lihat updatean story dari adik-adik itu udah banyak pemerintah yang ke sana. Alhamdulillah. Ada beberapa partai ke sana. Iya bener, gitu sih. Itu aja sih. Semoga kita bisa bertemu lagi. Iya. Ya, Masya Allah, terima kasih sekali Kak Putri untuk pengalaman yang sangat luar biasa. Dan tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara podcast kita. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah setia menonton podcast di Kaktus Jendela. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaktus Jendela. Terima kasih, dadah semuanya. Makasih. Kapan-kapan undang aku lagi.